wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Safitri dari kelas 5E, Pendidikan Agama Islam. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang mari mengingat Allah SWT melalui kalimat tarji. Yang pertama, mengenal kalimat thayyibah tarji. Apa sih kalimat tarji itu? Nah, kalimat tarji itu ialah kalimat yang menyatakan pengakuan dengan tulus bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali menghadap kepadanya. Apa sih contoh kalimatnya? Nah, seperti innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Sikap yang menunjukkan kualitas iman seseorang ketika menerima musibah itu yang pertama ada sabar. Semakin kuat kesabaran seseorang dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan semakin kuatnya keimanan orang tersebut. Yang kedua, terbiasanya mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Ucapan merupakan cerminan dari kepribadian seseorang pribadi yang baik dan menghasilkan perkataan yang santun dan mulia dalam segala suasana. Senang atau susah, lapang atau sempit, yang terucap hanya kata-kata bijak atau kalimat-kalimat thayyibah. Nah, di sini ada gambar bencana nih. Bencana atau musibah datang melanda. Dengan bencana dapat terdidiknya jiwa manusia agar memiliki kekuatan yang tegar, keteguhan sikap, terlatih dan selalu hati-hati dan waspada. Nah, musibah datang secara tiba-tiba, baik musibah tersebut bersifat ringan, kecil, berat, atau besar. Nah, di sini ada waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji itu. Yang pertama, menerima musibah seperti contohnya kebakaran, kecelakaan, banjir. Kalau yang kedua itu mendengar kabar berita duka cita seperti kecelakaan atau meninggal. Nah, yang ketiga itu terjadi kecelakaan pada motor dan mobil atau segalanya. Yang keempat itu terjadi bencana alam seperti tsunami, banjir, dan lain-lainnya. Nah, yang kelima itu terpleset atau jatuh. Contohnya seperti jatuh dari motor atau jatuh dari kamar mandi. Nah, yang keenam itu kehilangan barang seperti barang HP, laptop, tas, atau sepatu. Sudahkah kalian terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarji itu? Nah, setelah mengerti manfaatnya, kita harus senantiasa membiasakan diri mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terutama ketika sedang menerima musibah sehingga dapat menghadapinya dengan ikhlas dan sabar. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi musibah. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro, artinya menahan atau menghalangi. Sabar mengandung makna mengekang jiwa dari menolak ketetapan takdir, menahan lisan dari keluh kesah dan murka, serta mengendalikan anggota tubuh dari tindakan meronta-ronta dengan maksud tidak mau menerima takdir. Nah, di sini ada tiga macam-macam musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang pertama, sebagai cobaan atau ujian, yaitu diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanannya. Yang kedua, sebagai teguran diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, sebagai azab atau siksa diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat di sini ada hikmah mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan mengucapkan kalimat thayyibah tarji innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika menerima musibah atau bencana, hal tersebut mengandung banyak keutamaan atau hikmahnya. Nah, hikmah membaca kalimat thayyibah tarji dalam kehidupan manusia ada 7. Yang pertama, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar atau ujian hidup. Yang ketiga, mendapat keberkahan atau kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapat rahmat atau karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Nah, baiklah, di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.